Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadana. Allahu laqad ja'ta rasulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilqumul jannah awristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala wa asbihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minha rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna biwal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arana al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang memerintahkan kita untuk terus bertakwa kepadanya. Pada hari Jumat yang penuh berkah ini, kita diperintahkan bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada hadis yang menunjukkan keutamaan bersalawat kepada beliau. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidan, sallallahu alaihi asyra." Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim nomor 408. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada Jumat kali ini kami akan menyebutkan cerita sekaligus tentang kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang menggembirakan bagi kita semua, karena umat yang sebelumnya dalam keadaan gelap, penuh kesesatan, akhirnya mendapatkan petunjuk hidayah, yaitu jalan yang terang benderang. Dalam ayat disebutkan, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyyi rasulan minhum yathlu 'alaihim ayah wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin." Artinya, dialah yang mengutus kepada kaum yang ummi seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Surah Al-Jum'ah ayat 2. Nabi Muhammad SAW punya silsilah keturunan yang terhormat, dan itu sangat berpengaruh pada dakwah beliau. Abu Sufyan pernah menyebutkan perihal garis keturunan Nabi SAW di hadapan Raja Heraklius. Muhammad memiliki silsilah garis keturunan yang sangat mulia di antara kami. Hadis riwayat Bukhari. Nabi kita Muhammad SAW punya garis keturunan yang mulia, yang secara lengkap nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Qilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Silsilah dari Adnan sampai Nabi Ibrahim alaihissalam terdapat perselisihan pendapat di antara para ulama. Kalau kita perhatikan garis keturunan dari kakek-kakek Rasulullah SAW, akan nampak garis keturunan beliau yang begitu terhormat. Qusay, yang memiliki kedudukan tinggi dalam orang Quraisy dan dikenal sebagai tokoh yang sangat jujur. Yang kedua, Abdul Manaf, putra yang paling menonjol dari putra-putra Qusay, yang terkenal bisa mengatur pembagian air minum dari sumur air Zamzam. Yang ketiga, Hashim, terkenal dermawan karena biasa menyiapkan roti untuk jamaah haji. Yang keempat, ada Abdul Muttalib, yang menggali kembali sumur Zamzam, dan dialah yang bernazar jika ia dikaruniai 10 anak laki-laki, maka dia akan menyembelih salah satu di antaranya.
Penjelasan di atas menunjukkan bagaimanakah mulianya Nabi kita Muhammad SAW dilihat dari garis keturunannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kapan Nabi kita lahir? Para ulama sepakat Nabi SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai puasa pada hari Senin. Beliau menjawab, "Dzaka yaumun walidtu fihi wa yaumun ba'ithtu u'anzila alaihi fi." Hari tersebut adalah hari aku dilahirkan, aku diutus atau diturunkannya wahyu untukku. Hadis riwayat Muslim nomor 1162. Nabi Shallallahu alaihi wasallam lahir di kota Mekah. Adapun tempat kelahirannya di Mekah, ada yang mengatakan di sebuah rumah yang ada Syaib Bani Hashim. Ada yang mengatakan di sebuah rumah dekat Syafa. Selain itu, orang yang bertindak sebagai bidannya adalah ibunda Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anha. Pendapat yang benar adalah Nabi Muhammad SAW dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Adapun tanggalnya, para ulama berpendapat ada yang mengatakan tanggal 2, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 12, tanggal 17 atau tanggal 22 Rabiul Awal. Adapun tahun kelahiran beliau adalah di tahun Gajah, yaitu tahun 571 Miladiyah. Dua faedah penting berkenaan dengan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Satu, tanggal kelahiran Nabi SAW tidak ada kaitannya dengan ibadah tertentu dan tidak disyariatkan melakukan ibadah tertentu di dalamnya, baik peringatan kelahiran atau yang lainnya. Seandainya dianjurkan memperingati perayaan tertentu, tentu akan ditentukan tanggal pasti kelahiran beliau sebagaimana kalau mau masuki Ramadan atau keluar dari Ramadan. Penentuannya dilihat dengan penglihatan hilal awal bulan. Yang kedua, hari Senin merupakan hari istimewa dalam kehidupan Nabi SAW. Istimewanya, hari Senin dianjurkan untuk berpuasa. Pada hari Senin beliau dilahirkan, diangkat menjadi Nabi, dan hari meninggalnya beliau. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Inna mathali wa mathalal anbiya min qabl kamathali rajulin naba'an baitan fa ahsanu wa ajmalah illa mawdi'a li banihi min zawiyah faj'alanna sayatufuna bihi wa ya'jabuna lah wa yaquluna halau wadi'ath hadhihi al-labinah wa qala fa anna al-labinatu wa ana khatimun nabiyyin." Perumpamaan aku dengan Nabi sebelumku ialah seperti seorang laki-laki yang membangun sebuah bangunan. Kemudian ia memperindah dan mempercantik bangunan tersebut kecuali satu tempat, batu bata di salah satu sudutnya. Orang-orang ketika itu mengitarinya. Mereka kagum dan berkata, "Amboi, jika batu ini diletakkan, akulah batu bata itu dan aku adalah penutup para nabi." Hadis riwayat Bukhari nomor 355 dan Muslim nomor 286. Ibnu Hajar rahimahullah menyatakan hadis di atas itu menunjukkan keutamaan Nabi SAW dari nabi lainnya, dan Nabi Muhammad sendiri adalah nabi yang terakhir dan beliaulah yang menjadi penyempurna syariat. Mari kita jadikan beliau SAW sebagai teladan kita semua untuk diikuti setiap tuntunan. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin innahu huwas samiul alim.